Tari piring. Tari piring adalah tari tradisional yang berasal dari Minangkabau, tepatnya dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nama tarian ini berasal dari bahasa Minangkabau dan mempunyai keunikan seperti halnya tari payung yang juga berasal dari budaya Minang. Membahas mengenai keunikan tari piring memiliki keunikannya masing-masing loh. Yang pertama, piring sebagai properti utama. Sesuai dengan namanya, tarian ini menggunakan peralatan utama berupa piring saat menari. Piring inilah yang membuat tarian ini berbeda dengan tari adat dari daerah lain. Penggunaan piring sebagai gerakan tari memiliki makna dan sejarah tersendiri. Dan yang paling hebatnya, piring tersebut tidak pernah jatuh saat pemain memainkan tarian. Yang kedua, gerakannya yang unik. Gerakan dasar dari tari piring adalah meletakkan piring di atas kedua telapak tangan, kemudian menggenggamnya. Piring digerakkan secara memutar dan diayun-ayunkan mengikuti irama musik pengiring. Selanjutnya, suara denting cincin dan piring. Pada saat menari, akan muncul suara dentingan yang berasal dari cincin dan piring yang menjadi properti. Dan yang terakhir, menari di atas pecahan piring. Keunikan lainnya sepertinya tidak dimiliki oleh kesenian tari manapun, terdapat pada akhir pertunjukan. Para penari akan melempar piringnya ke lantai hingga pecah, kemudian berjalan di atas pecahan piring yang tajam tersebut tanpa terluka sedikit pun. Gerakan tari piring. Para penari piring menggunakan dua buah piring yang digenggam pada telapak tangan mereka. Sesuai irama musik, kemudian piring tersebut diayunkan sedemikian rupa. Pada zaman dahulu, tari piring hanya diadakan oleh orang-orang golongan mampu saja. Akan tetapi, di lingkungan sosial masyarakat saat ini, tarian piring biasanya dipentaskan saat upacara adat seperti acara pernikahan, khitanan, dan pengangkatan penghulu. Selain itu, tarian ini juga digelar saat panen raya. Bahkan mengikuti perkembangan zaman, tarian ini tidak hanya berfungsi untuk upacara adat saja. Tarian juga digunakan sebagai hari besar nasional. Selanjutnya, busana pada penari. Yang pertama, busana penari pada pria. Pakaian penari pria memiliki karakteristik yang berbeda dengan pakaian penari wanita. Akan tetapi, keduanya merupakan busana asli dari Minangkabau. Kostum para penari pria disebut dengan rangmudo, yaitu dengan bentuk pakaian berlengan panjang serta hiasan misia yang juga disebut hiasan rendah emas. Untuk bawahan atau celana yang digunakan disebut dengan besaran gelombang. Celana ini berukuran besar di bagian tengah dan memiliki warna selaras dengan baju atasan. Dan yang terakhir yaitu busana pada penari wanita. Baju kurung adalah jenis busana yang digunakan oleh penari piring wanita. Bahan utama untuk membuatnya adalah kain satin dan beludru. Selain itu, pada penari wanita juga akan mengenakan selendang yang terbuat dari kain songket sebagai hiasan yang diletakkan di bagian kiri tubuh. Sama seperti penari laki-laki, penari perempuan juga menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain songket yang bentuknya mirip seperti tanduk.